Tinggallah dalam Yesus, carilah muridnya, bacalah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jangan pernah meninggalkan persekutuan jemaat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan Kristus. Seorang antikristus tidak lahir dari Allah, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran, melainkan hidup dalam dusta dan tipu daya. Jemaat Kristus harus lebih mendengar suara Roh Kudus yang terus mengajar kita kepada kebenaran. Rasul Yohanes melanjutkan saran dan nasihat supaya jemaat tetap di dalam dan bersama Kristus. Rasul Yohanes memakai sapaan yang ramah, anak-anakku. Ia lebih suka membujuk dengan kasih dan memenangkan hati setiap orang dengan menunjukkan rasa kasih, supaya mereka tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan Yesus wajib tinggal di dalamnya dan harus menenangkan diri di dalamnya. Tugas kita orang Kristen harus tetap bertekun dan berdiri teguh di tengah-tengah masa-masa pencobaan. Mengapa kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan? Karena Ia akan kembali pada hari penghakiman yang agung itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini merupakan bagian kebenaran yang telah mereka dengar dari semula. Apabila Tuhan datang, Ia akan tampil di depan umum untuk menyatakan diri kepada semua orang. Karena ketika Ia datang pertama sekali, Ia lahir dari rahim perempuan. Namun ketika Dia datang kembali, Ia akan datang dari langit yang terbuka dan setiap mata akan melihatnya. Mereka yang tetap bersamanya melalui semua pencobaan akan beroleh keberanian, jaminan dan sukacita pada saat Dia datang. Mereka akan menengadah dengan sukacita penuh kemenangan yang tidak terkatakan, karena tahu bahwa penebus sempurna mereka datang bersama mereka. Sebaliknya, orang-orang yang telah mengindahkannya akan malu terhadap Dia. Mereka akan malu dengan diri mereka sendiri, malu karena tidak percaya, malu karena sikap pengecut, rasa tidak berterima kasih, sikap gegabah dan kebodohan mereka, karena telah meninggalkan penebus yang agung itu. Mereka akan merasa malu karena pengharapan, sangkaan, dan sikap pura-pura mereka.
serta malu karena semua upah ketidakbenaran yang menyebabkan mereka meninggalkan Dia. Tetapi pada saat itu, kita orang percaya tidak usah malu. Kita beroleh keberanian. Rasul Yohanes berkata, janganlah kita malu karena Dia. Dan juga kita tidak boleh malu terhadap diri kita sendiri sebagai pengikut Dia. Karena pada hari kedatangannya, saat Dia tampil di depan umum kelak, Ia akan mempermalukan semua orang yang telah meninggalkannya. Ia akan menyangkal bahwa Ia mengenal mereka, membungkus mereka dengan rasa malu dan bingung, meninggalkan mereka untuk diserahkan kepada kegelapan dan kepada keputusasaan tanpa akhir. Pengakuan kita sebagai anak-anak Allah membutuhkan bukti dari hidup seorang Kristen. Apakah kita sungguh-sungguh hidup untuk mengasihi Allah? Jika ya, maka Dia dalam dirinya terpancar kebenaran dan kasih Allah, karena Ia berasal dari Allah. Bila kita tinggal di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita lahir dari Dia. Bila kita telah lahir oleh Dia, kita akan dimampukan untuk melakukan kebenarannya. Oleh karena itu, marilah kita tetap bertekun dan setia di dalam iman kita, karena pemahaman bahwa kita telah dilahirkan oleh Dia. Dan kemudian Dia telah mengurapi kita dengan Roh-Nya. Pesan firman Tuhan kepada kita, janganlah malu menyaksikan imanmu, bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Kita sebagai ranting pasti berbuahan, asa dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal